gading. Karena ia ingin terlihat kuat seperti teman-temannya. Namun setelah memakan daging tersebut, ia merasa bersalah dan tidak sehat. Ia membuat surat permintaan maaf kepada ayahnya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Ayah gading tidak marah tetapi menangis. Dan tangisan tersebut membekas di hati gading. Nah, dari cerita tersebut, dari pengalaman si gading tersebut, dapat kita peroleh pembelajaran bahwa belajar untuk memakan makanan sehat dan jujur itu jauh lebih penting daripada kesehatan fisik. Nah, sejak itu gading memulai hidupnya dengan disiplin, jujur, dan berintegritas tinggi. Nah, itu adalah tentang cerita si Mahkamah Gading tadi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Sebelum itu, Ibu mau nanya dulu. Pada minggu kemarin kita telah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Hak dan Kewajiban. Coba, ada yang masih ingat apa itu pengertian hak? Silakan Zahira. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan. Ya, benar. Sekarang kewajiban. Ya, Bu. Azra. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, benar. Oke, jadi itu adalah pembelajaran kita minggu lalu semua. Berarti kalian masih ingat semua dengan pembelajaran minggu sebelumnya. Sekarang kita akan belajar tentang tanggung jawab warga negara Indonesia. Nah, tanggung jawab warga negara Indonesia adalah materi yang akan kita bahas hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak bisa memperkirakan informasi teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Yang kedua, anak-anak bisa mengamati dan menganalisis tanggung jawab warga negara. Yang ketiga, anak-anak bisa menjelaskan tanggung jawab warga negara. Yang terakhir, itu upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya dulu. Menurut kalian, kalau melihat tanggung jawab warga negara, kira-kira yang ada di benak kalian apa? Ada yang tahu? Afiza, Kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Ya, benar. Itu adalah tanggung jawab warga negara. Sebelum itu, silakan dibuka dulu buku temanya halaman 142. Di halaman 142 itu ada teks non-fiksi yang berjudul Mengharumkan Nama Bangsa. Coba Ibu meminta kalian untuk membaca teks tersebut secara bergantian. Mulai dari Zahira. Mengharumkan nama bangsa. Seorang pelajar SMA kembali memberi kebanggaan bagi Indonesia dalam sebuah ajang kejuaraan tingkat internasional. Irfan Urani Aziz, 16 tahun dari SMA Nusantara, Magelang, berhasil meraih medali emas dalam internasional matematik Conference IMC 2017. Kompetisi tersebut diselenggarakan di Singapura pada 4-7 Agustus 2017.
Sebenarnya, bukan Irfan saja yang berhasil meraih kemenangan dalam kompetisi tersebut. Secara keseluruhan, tim Indonesia berhasil meraih 14 emas, 26 perak, 50 perunggu, dan 38 merit juara harapan. Pencapaian kemenangan tim Indonesia menjadi sangat istimewa karena Irfan mendapatkan nilai tertinggi dari sekitar 1.778 peserta yang berhasil dari 11 negara. Irfan berhak mendapatkan predikat Grand Champion. Irfan berhasil jadi juara umum lomba tersebut. Lanjut, Zaira. Sebagai lomba besar skala internasional, tingkat kesulitan internasional matematik Kontes sangat tinggi. Dalam lomba tersebut ada 18 soal matematika yang harus diselesaikan dalam total waktu 60 menit. Topik soalnya meliputi geometri, aljabar, teori bilangan, kombinatorik, dan sebagainya. Anggota tim Indonesia pada Internasional Matematik Konves 2017 berjumlah 129 pelajar. Mereka terdiri atas pelajar kelas 3 SD sampai kelas 11 SMA. Jumlah total peserta Internasional Matematik Konves 2017 adalah 1.178 pelajar. Peserta kompetisi tersebut berasal dari 11 negara, yaitu China, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Filipina, Indonesia, Korea, Thailand, Iran, Vietnam, dan Australia. Lanjut, Hafizah. Prestasi tim Indonesia pada kompetisi 2017 sangat membanggakan. Kebanyakan melebihi standar yang ditetapkan oleh panitia lomba, khususnya perolehan medali emas Indonesia. Pencapaian ini semakin istimewa karena ada pelajar dari Indonesia yang meraih nilai tertinggi Grand Champion, yaitu informasi kemenangan tim Indonesia pada IMC 2017 tidak banyak diinfo media, hanya beberapa media cetak dan elektronik yang membahas prestasi anak bangsa tersebut secara panjang lebar. Akibatnya tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengenal nama-nama masyarakat muda Indonesia ini. Padahal mereka terlihat berjuang memperkenalkan nama bangsa di kancah internasional. Lanjut, Amar. Turut mengharumkan nama baik Indonesia merupakan bentuk partisipasi terhadap pembelaan negara. Sebagai pelajar, kamu dapat berpartisipasi dengan cara semangat dan belajar. Dengan demikian, kamu akan menjadi orang yang membawa nama baik bangsa. Turut mengharumkan nama bangsa di kancah internasional merupakan satu bentuk tanggung jawab warga Indonesia. Tidak hanya di bidang pendidikan, sebagai pelajar, kamu dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia di bidang olahraga, kesenian, daerah, musik, dan jurnalistik. Masih banyak bidang ilmu yang dapat ditekuni dan dapat membawa nama baik bangsa Indonesia. Terima kasih yang sudah membaca. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab warga negara itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara untuk menjaga dan memajukan negara Indonesia. Itu adalah yang dimaksud dengan tanggung jawab warga negara. Nah, coba anak-anak lihat di halaman 143. Di situ ada contoh tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar. Yang pertama, coba sebutkan tanggung jawab apa, Indra? Ikut berpartisipasi dalam acara kenegaraan.
berpartisipasi dalam acara kenegaraan. Di sini contohnya hal yang bisa anak-anak lakukan untuk tanggung jawab warga negara Indonesia. Yang pertama adalah mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan tertib dan hormat. Itu adalah salah satu contoh yang anak-anak bisa lakukan untuk tanggung jawab warga negara sebagai seorang pelajar. Yang kedua adalah menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya dengan bersemangat. Itu termasuk juga contoh tanggung jawab warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah kalian mengikuti upacara setiap tanggal 17 Agustus. Coba upacara apa? Upacara 17 Agustus. Nah, itu termasuk tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar. Yang kedua, coba dibaca Zahira. Tanggung jawab apa lagi yang kedua? Menjadi pelajar yang teladan. Menjadi pelajar yang teladan di sini, anak-anak diharapkan bisa belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa membanggakan orang tua dan negara. Contohnya apa saja yang bisa dilakukan? Itu adalah anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pintar, untuk memajukan negara Indonesia. Yang kedua, contohnya adalah anak-anak tidak bolos sekolah dan mengerjakan PR. Terus yang ketiga, itu adalah anak-anak tidak boleh meniru atau mencontohkan perkataan buruk yang biasanya kalian dengar di sosial media, seperti kata-kata kasar. Itu tidak boleh dicontoh karena akan merusak karakter kalian sebagai anak bangsa. Yang ketiga, apa? Amar, yang ketiga apa, Amar? Menjaga kultur budaya bangsa. Nah, menjaga kultur budaya bangsa ini bisa dengan kalian mencintai pakaian tradisional, makanan khas Indonesia, dan tarian daerah. Kalau makanan tradisional, contohnya kalian tahu makanan dari luar seperti pizza, oke benar, pizza. Apalagi makanan dari luar? Nah, kalian boleh menyukai makanan dari luar tersebut, tetapi alangkah lebih baiknya kalian lebih menyukai makanan Indonesia. Seperti apa yang enak? Itu ada somai. Apalagi? Batagor. Yang di Palembang, ciri khas Palembang. Nah, itu jauh lebih enak dan kita bisa memperkenalkan makanan kita ke luar. Sekarang pakaian tradisional. Pakaian tradisional itu biasanya kita gunakan seperti pada sebelumnya kita telah melakukan Hari Kartini. Nah, Hari Kartini tersebut kita menggunakan pakaian batik dan kebaya. Nah, itu termasuk contoh tanggung jawab warga negara dalam menjaga kultur budaya bangsa. Yang terakhir itu ada tarian daerah. Nah, ketika ada pentas seni, alangkah lebih baiknya kalau anak-anak itu lomba menarikan tarian daerah ketimbang tarian luar. Coba yang mungkin kalian tahu tarian luar Blackpink. Nah, Blackpink itu
tidak boleh mengejek teman yang berbeda agama, warna kulit, suku. Itu tidak boleh diejek. Yang kedua, harus kalian mengikuti gotong royong yang diadakan di masyarakat. Oke, materi hari ini cukup itu saja. Mungkin anak-anak ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan. Sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, Ibu ada ice breaking. Ada ice breaking. Coba. Kayaknya ngantuk semua ya. Semangat, berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Ada yang ingin membantu Ibu ke depan untuk ice breaking? Sania? Tepuk gurjok, tangan kanan, tangan kiri digabungkan. Gurjok, tangan kanan, tangan kiri digabungkan. Gurjok, tangan kanan, tangan kiri digabung jadi gurjok. Kanan kiri kasih gurjok. Gurjok. G-double-O-D-G-O-B, gurjok, gurjok asik, gurjok, gurjok asik. G-double-O-D-G-O-B, gurjok, gurjok asik, gurjok, gurjok asik. Nah, kalau kalian sudah paham dengan materi hari ini, Ibu ada games. Tapi gamenya itu dalam bentuk pembelajaran. Jadi pelajaran yang kita bahas, yang Ibu jelaskan tadi, ada di dalam game. Game pertama itu adalah individu. Jadi nanti anak-anak secara bergantian berdasarkan absen maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang ada di papan tulis. Yang kedua adalah game kelompok. Game kelompok ini nanti ada 2 orang dari kelompok kalian yang maju untuk menjawab pertanyaan yang ada di depan. Nah, untuk mulai kegiatan pembelajaran atau tugas yang individu berdasarkan absen. Yang pertama, silakan Adit. Nah, silakan Adil pilih nomor berapa yang ingin dipilih. Tekan dulu, tekan ya. Nah, silakan dibaca, ada waktu 30 detik. Oke, jawaban dari Adil itu benar. Beri tepuk tangan dulu. Silakan Adil duduk kembali. Yang kedua itu Afiza. Silakan Afiza maju ke depan. Silakan Afiza, nomor berapa Afiza? Nomor 8.
Si. Jawabannya C. Pegang dulu, benar atau salah? Oke, jawaban Hafiza benar. Tepuk tangan lagi. Sekarang Al-Fahri. Silakan Fahri. Nomor berapa Fahri? 9. Itu ada jawaban. Pilih yang mana Fahri? Yang mana Fahri? Tekan dulu, tekan. Tekan dulu, tekan. Nah, benar. Tepuk tangan Fahri. Selanjutnya Alfiana. Silakan maju ke depan Alfiana. Silakan Alfi, nomor berapa Alfi? Nomor 5. Ini adalah soal dan ini adalah jawaban. Oke, jawaban dari Alfi adalah benar. Beri tangan. Silakan duduk Alfi. Sekarang Aulia. Silakan Aulia. Aulia nomor berapa? Nomor 7. Mana Aulia? Ya. Coba ulang. Ulang dari awal ya. Habis waktu, jadi kita ulang dari awal. Nomor berapa tadi Aulia? Nomor 7. Jawabannya? A. Oke, jawaban dari Aulia benar. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya silakan ke depan, Febrianto. Febri. Silakan Febri, nomor berapa? Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Oke, benar. Jawaban dari Febri. Tepuk tangan lagi. Lanjut.
berapa Azra? 8. Ya, jawaban dari Azra itu salah. Azra, kalau ibu menjelaskan itu disimak ya. Lanjut, Amar. Nah, nomor berapa? 1. Oke, nomor 1 baru di sini. Soalnya baca dulu apa? Menghormati peraturan lalu lintas adalah tanggung jawab hanya pengendara mobil. Ya, salah. Tidak apa-apa, salah itu bukan berarti tidak bisa, tetapi tepuk tangan dulu karena teman-temannya sudah mau mencoba. Lanjut, Sania. Nomor berapa, Sania? Baca soal dulu ya, Nan. Tolong dibacakan soalnya. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Yang dimaksud dengan tanggung jawab. Oke, jawaban dari Sania benar. Tepuk tangan dulu. Nah, yang terakhir itu silakan maju ke depan, Winry. Absen terakhir, Winry. Silakan, nomor berapa, Win? Nomor 10. Ada apakah dengan nomor 10? Menjaga keamanan lingkungan adalah tanggung jawab setiap warga negara. Oke, benar jawaban. Kita lagi untuk terakhir ini. Nah, itu adalah tugas individu kalian. Sekarang tugas kelompok. Coba disiapkan dulu siapa yang kira-kira akan maju ke depan untuk mewakili kelompok. Bawa pena ke depan. Dari kelompok 1, siapa yang akan maju? Kelompok Adin. Silakan maju ke depan, kelompok Adin. 2 orang. Terus kelompok 2, silakan maju kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Zaira. Perhatian ke depan dulu, Ibu akan jelaskan dulu ya. Jadi ini adalah tugas kelompok di mana nanti teman kalian di depan satu yang akan spin sebuah jawaban. Nah, jawaban tersebut harus dijawab oleh teman yang berada di depan. Yang satunya menjawab pertanyaan tersebut. Mengerti? Mengerti? Mengerti. Silakan kelompok 1. Spin.
Dibacakan ke kawanmu. Kamu jawab. Baca. Apa yang harus dilakukan Silakan. Naila, silakan jawab di kertas. Nomor 1, nomornya nomor 1. Sekarang kelompok 2. Nah, yang kelompok kedua, silakan Zaira. Tolong bacakan Zaira. Apa yang harus dilakukan jika kita melihat teman yang melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab di sekolah? Silakan dijawab Azra. Naila, silakan dijawab. Yang soal misalkan aja. Waktu menjawab 30 detik. Oke, lanjut soal kedua. Soal kedua kelompok 1, silakan spin kembali. Jelaskan peran serta siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah. Jelaskan. Jelaskan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah. Berarti peran kalian di rumah dalam menjaga kebersihan itu apa? Oke, lanjut. Kelompok 2, soal kedua. Silakan Zaira. Apa yang harus dilakukan jika seorang teman di sekolah tidak menghormati? Nah, apa yang harus dilakukan jika seorang teman di sekolah tidak menghormati guru? Nah, yang kalian lakukan ketika kalian melihat teman kalian itu tidak menghormati guru. Apa? Silakan dijawab.
3. Silakan Marisa. Sebutkan 3 contoh tanggung jawab yang harus dilakukan oleh siswa di sekolah. Nah, tanggung jawab yang harus kalian lakukan di sekolah apa saja tadi sudah dijelaskan. Lanjut itu Zahira soal ketiga. Sebutkan 2 tanggung jawab yang harus dilakukan oleh warga negara dalam menjaga lingkungan. 2 tanggung jawab yang harus dilakukan di lingkungan masyarakat boleh, di sekolah juga boleh menjaga lingkungan. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, kertasnya itu dibawa ke kelompok kalian. Coba diskusikan lagi apakah jawaban kalian itu sudah benar atau belum. Nanti akan presentasi kelompok. Silakan untuk sekali. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya yang sudah maju. Sekarang kelompok 4 dan 3. Silakan perwakilan 2 orang ke depan. 4 dan 3. Bawa pena ya. Silakan kelompok 3 berdiri di depan. Ini adalah soal pertama. Sebutkan 2 tanggung jawab yang harus dilakukan warga negara dalam menjaga lingkungan. Silakan Afiza dijawab. Sekarang kelompok 4. Silakan Fitri, Pin. Jelaskan peran serta siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah. Peran kalian di rumah dalam menjaga kebersihan apa saja?
apa, Win? Warna ungu. Kita lihat. Tekan spin itu. Dengan tanggung jawab sebagai warga negara. Ayo jelasin lagi. Tanggung jawab warga negara adalah sekarang soal terakhir. Silakan kelompok 3. Speed. Silakan kelompok 4. Speed kembali. Ada di depannya. Pertama. Apa yang harus dilakukan jika kita melihat teman yang melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab? Sudah? Nah, kalau sudah, silakan dibawa ke kelompok kalian dan diskusikan jawaban kalian. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 dan kelompok 3. Nah, ini adalah tugas kelompok kalian. Coba kalian perhatikan ke depan, jawab secara berkelompok ya. Soal yang nanti akan Ibu sepin, semua kelompok harus menjawab. Mengerti? Oke. Soal pertama. Soal pertama itu jelaskan peran serta siswa dalam menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Nah, silakan jawab di kertas kalian tadi. Diskusikan dengan kelompok. Jawabannya harus 5. 5. Silakan dijawab.
Oke, untuk soal yang pertama, kelompok berapa yang ingin menjawab? Oke, dari kelompok 2, silakan jelaskan peran serta siswa dalam kegiatan dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah. Apa jawaban dari kelompok 2? Siswa harus menjaga lingkungan rumah seperti membantu orang tua menyapu halaman depan rumah. Setelah itu, Mengajari adik memotong. nah, oke, itu adalah contoh peran kalian untuk menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang sudah berhasil menjawab. Selanjutnya, satu soal lagi. Nah, soal kedua. Apa yang harus dilakukan jika seorang teman tidak menghormati guru? Silakan dijawab. Oke, untuk soal yang kedua, kelompok berapa yang ingin menjawab? Kelompok 4 dan 3. Coba kelompok 4 dulu. Apa? Jawabannya lebih kencang atau bisa? Semuanya tidak mendengar. Menasehatinya supaya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ya, benar. Coba kelompok 4. Kelompok 3. Menasehatinya agar lebih hormat dan patuh kepada guru. Benar juga itu. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman ya. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, Ibu rasa dicukupkan sampai di sini. Coba sampai sini ada yang belum paham atau belum mengerti tentang tanggung jawab warga negara. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Mati sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham, Ibu ada PR yang harus kalian kerjakan di rumah dan dikumpul besok. Untuk kertas kelompok tadi silakan kumpul di depan. Perwakilan satu orang. Nah, ini adalah PR yang akan kalian kerjakan
boleh disimpan dulu kertasnya supaya tidak hilang. Nah, sudah disimpan kertasnya? Sudah. Sekarang tepuk semangat dulu. Sekali lagi, tepuk semangat.
maaf